Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di pekan kedua kuliah pembelajaran mesin atau machine learning. Pada pekan perdana lalu, kita sudah membahas tentang definisi machine learning. Kita juga membahas segmentasi dari machine learning berdasarkan paradigma pembelajarannya, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Pada pekan ini, kita akan mempelajari algoritma machine learning pertama kita, yaitu linear regression. Ada 3 hal yang akan kita capai pada pekan ini, insya Allah. Yang pertama, kita akan memahami supervised learning secara lebih formal. Yang kedua, kita akan memahami representasi dari model linear regression. Yang ketiga, kita akan mengenal algoritma gradient descent untuk pembelajaran model linear regression yang akan kita definisikan. Tiga menu utama pada pekan ini: supervised learning, representasi model, dan pembelajaran model. Kita masuk sesi pertama kita, supervised learning. Misalnya, kita diminta membuat model untuk memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki oleh rumah tersebut. Kita ambil contoh rumah di Bekasi Timur. Kita bisa mengekstrak data dari daftar penjualan rumah yang tersedia di portal online, misalnya di rumah.com. Kita ambil feature dari rumah tersebut, misalnya luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan sebagainya. Variabel terakhir yang kita ambil adalah harga rumah. Ini adalah variabel yang akan kita prediksi. Misalnya, rumah dengan luas bangunan 82 meter persegi dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, harganya adalah 700 juta rupiah. Kumpulan dari data ini kita gunakan untuk membangun model yang dapat memprediksi harga rumah dengan menggunakan algoritma machine learning. Setelah model terbangun, model tersebut dapat kita gunakan untuk memprediksi harga rumah dari data-data baru. Kita coba untuk menyederhanakan modelnya. Data yang digunakan untuk membangun model disebut training data atau training set. Ada 2 komponen utama, yaitu input variable X dan output variable Y. Pada contoh kali ini, input variable X adalah luas bangunan dan output variable Y adalah harga rumah.
HX adalah model yang coba untuk kita bangun. Ia menerima input X dan memberikan prediksi nilai Y. Data yang digunakan untuk mengevaluasi model disebut testing data. Sekarang, kita coba visualisasikan training data kita. Di sini, X-aksis adalah luas bangunan dan Y-aksis adalah harga rumah. Setiap titik pada gambar ini adalah sebuah training example. Ada berbagai model yang mungkin digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan ini. Kita bisa menggunakan linear model, kita juga bisa gunakan quadratic model, atau kita juga bisa menggunakan model non-linear lainnya. Sebagai langkah awal, pekan ini kita mulai dengan linear regression model. Karena variabel output Y adalah sebuah variabel continue atau bilangan real, maka problem ini disebut regression problem. Jika Y adalah variabel discrete, maka kita akan masuk pada classification problem. Sekarang, mari kita lihat contoh classification problem. Misalnya, kita diminta untuk melakukan prediksi diagnosa kanker payudara. Ada dua macam nilai dari variabel diagnosa sebagai output variable. Yang pertama adalah benign atau kanker jinak. Yang kedua adalah malignant atau kanker ganas. Ada beberapa variabel yang biasa digunakan untuk mendiagnosa kanker payudara. Di antaranya adalah ketebalan, ukuran, dan juga bentuk dari sel. Sama seperti pada regression problem, kita memiliki training data untuk membangun model. Di sini modelnya adalah HX sama dengan Y, di mana X adalah ukuran sel dan Y adalah hasil diagnosa. Kemudian, model tersebut dapat kita gunakan untuk memprediksi hasil diagnosa pada data baru di testing data. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa supervised learning dibagi menjadi dua problem. Jika target variable adalah variable continue, maka disebut sebagai regression problem. Namun, jika target variable adalah discrete, maka disebut sebagai classification.
Secara garis besar, ini adalah prosedur pada supervised learning. Pertama, kita memberikan training data pada algoritma machine learning untuk membangun sebuah model. Setelah proses training selesai, model tersebut dapat menerima data baru dan melakukan prediksi pada data tersebut. Pada sesi selanjutnya, kita akan mulai merepresentasikan model dari linear regression.